Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Paranita. Saya mahasiswa program studi S2 Teknologi Pendidikan semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pemaparan materi pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan Gen AI sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah multimedia pembelajaran. Di sini saya memilih subbab strategi pencegahan risiko menggunakan Gen AI. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, strategi pencegahan itu yaitu kebijakan yang ketat, yang kedua teknologi pendukung, dan yang ketiga penilaian alternatif. Kebijakan yang ketat. Melarang penggunaan Gen AI hanya akan memperburuk kemiskinan digital dan menyebabkan literasi Gen AI yang rendah. Sehingga diperlukan upaya untuk menyepakati penggunaan Gen AI di perguruan tinggi yang etis dan bertanggung jawab secara eksplisit baik di sisi institusi, kurikulum, maupun dalam kontrak pembelajaran. Regulasi Gen AI jenjang institusi. Yang pertama, mengintegrasikan Gen AI dalam kurikulum pendidikan tinggi, memerlukan panduan, target, serta harapan yang jelas untuk dosen maupun mahasiswa. Yang kedua, penggunaan Gen AI ini untuk kasus-kasus tertentu juga diperbolehkan, tanpa pengakuan untuk tugas eksplorasi, namun mahasiswa dianjurkan untuk menyimpan catatan prompt dan jawaban sebagai refleksi. Selanjutnya, dosen dapat melarang penggunaan Gen AI dalam tugas tertentu untuk dapat memastikan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Berikut kebijakan penggunaan AI dan contoh kalimat di dalam silabus. Penggunaan dengan izin sebelumnya. Mahasiswa dapat menggunakan alat Gen AI seperti ChatGPT untuk proyek akhir semester. Gen AI boleh digunakan untuk merancang konsep, mendapatkan masukan, dan memeriksa tata bahasa penggunaan Gen AI. Untuk tugas lain, tidak diperbolehkan untuk membandingkan hasil dengan dan tanpa Gen AI. Yang kedua, penggunaan dengan pengakuan. Mahasiswa dapat menggunakan alat Gen AI untuk tugas analisis data, presentasi kelompok, dan makalah penelitian. Setiap penggunaan Gen AI harus diakui dengan menyebutkan prompt yang digunakan dan mengikuti gaya sitasi MLA. Penggunaan bebas tanpa pengakuan. Contoh kalimat di dalam silabus yaitu mahasiswa dapat menggunakan Gen AI untuk tugas kreatif ini tanpa perlu menyebutkan penggunaannya. Namun disarankan untuk menyimpan catatan atau prompt dan jawaban untuk refleksi pribadi. Kemudian, untuk kebijakan selanjutnya, penggunaan dilarang, contoh kalimatnya seperti ini. Penggunaan Gen AI tidak diperbolehkan dalam tugas ini untuk memastikan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Penggunaan Gen AI akan mengakibatkan penurunan nilai untuk tugas tersebut. Berikut adalah panduan penggunaan Gen AI. Ini ada do's, do, dan doesn't. Di sini panduan umum penggunaan Gen AI itu ada selalu update, dapat digunakan secara bertanggung jawab, ikuti pelatihan, prioritaskan perlindungan data, jaga transparansi. Yang tidak boleh dilakukan yaitu unggah informasi rahasia, publikasi tanpa verifikasi, gunakan dalam konteks sensitif, dan asumsikan pengetahuan universal. Sanksi dan konsekuensi penegakan sanksi dan transparansi sanksi. Teknologi pendukung. Tiba kita pada bagian teknologi pendukungnya ini. Teknologi seperti Zero GPT atau Quillbot AI Detector dapat digunakan untuk mendeteksi konten yang dibangkitkan dari Gen AI. Meskipun pada dasarnya teknologi ini masih belum akurat dan andal, seiring dengan perkembangan Gen AI yang sangat semakin pesat. Ini adalah contoh penggunaan aplikasinya. Kemudian kita lanjut pada penilaian alternatif, poin ketiga.
Metode penilaian alternatif seperti penilaian lisan atau presentasi dapat untuk memvalidasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan dan tugas yang disampaikan kepada dosen dalam penilaian lisan. Mahasiswa dapat diuji secara langsung oleh dosen untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memahami materi tanpa bantuan Gen AI. Fokus penilaian pada proses berpikir kritis dan analitis dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir mahasiswa yang lebih mendalam dan aplikatif. Sekian presentasi dari saya tentang materi dalam penggunaan Gen AI ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga presentasi ini dapat menjadi pemenuhan tugas nilai UTS mata kuliah multimedia pembelajaran. Terima kasih.